Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara penutupan kegiatan in-house training peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran SMK Negeri 2 Kota Ternate tahun pelajaran 2021-2022 dimulai. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Ternate, yang terhormat Wakil-Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Ternate, yang terhormat Ketua-Ketua Program Keahlian SMK Negeri 2 Kota Ternate, dan seluruh Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya kita semua dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, marilah sama-sama kita mendengarkan laporan Ketua Panitia. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 2 Kota Ternate, yang saya hormati wakil-wakil kepala sekolah yang sempat hadir pada acara penutupan ini, yang saya hormati ketua-ketua program keahlian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang ini kita dapat melaksanakan acara penutupan kegiatan in-house training peningkatan kompetensi pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk itu, kami selaku Ketua Panitia dalam hal ini mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu dalam beberapa hari ini untuk melaksanakan tugas dalam kegiatan ini untuk melengkapi hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang dituntut untuk kita lengkapi, baik sebagai Bapak Ibu, miliki Bapak Ibu sendiri, dan sebagai pelengkap dokumen sertifikasi yang akan kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita telah melaksanakan kegiatan ini mulai dari pembukaan sampai saat penutupan ini. Harapan-harapan yang perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini tidak lain adalah kita melaksanakan program sekolah yang kita sudah jalankan. Untuk itu, output yang kita harapkan dari kegiatan ini yaitu secara fisik Bapak Ibu dituntut untuk membuat perangkat-perangkat pembelajaran, baik persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Harapan kami selaku Wakasek kurikulum, dokumen tersebut sangat kami butuhkan. Untuk itu, pada kesempatan ini kami dalam kegiatan ini kami merasa masih kurang dalam hal waktu pelaksanaan. Namun upaya kita dalam kegiatan ini, kami memberikan tugas kepada kita semua, baik Bapak Ibu maupun kami selaku panitia, untuk menyusun atau membuat
perangkat-perangkat yang kita akan gunakan sebagai dokumen yang nanti digunakan dalam akreditasi nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan ini mungkin ada hal-hal yang kami laksanakan, mungkin masih dikatakan masih kurang menyenangkan, baik dalam pelayanan maupun dalam hal-hal materi di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, kami sadari bahwa kegiatan ini secara tidak langsung ada materi-materi yang mungkin di luar daripada acara yang kami laksanakan. Untuk itu kami mohon maaf, mungkin itu sangat dibutuhkan sehingga ada kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan yang perlu kita harus laksanakan. Ini kami sadari, kami mohon maaf. Jadi mungkin di dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan bagi Bapak Ibu sekalian di dalam tutur kata kami maupun dari pelayanan staf-staf kami harap dimaafkan. Jadi itu beberapa hal yang penting kami perlu sampaikan. Jadi dalam penutupan ini mungkin kemarin pembukaannya dari Kepala Bidang. Untuk itu pada acara penutupan ini kami mengundang pimpinan sekolah untuk dapat memberikan arahan-arahan maupun sambutan sekaligus menutup acara kita pada siang menjelang sore ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin setelah ini ada administrasi yang perlu Bapak Ibu harus selesaikan. Jadi kegiatan ini juga kami akan memberikan secara reward kaitannya dengan beban yang Bapak Ibu akan laksanakan. Di samping itu juga kami akan memberikan Bapak Ibu sertifikat-sertifikat yang mungkin secara administrasi di situ juga ada jam yang kami cantumkan di dalam sertifikat itu karena mungkin kebutuhan Bapak Ibu dalam hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi atau dalam hal administrasi lainnya. Jadi itu harapan kami. Kemudian perlu kami sampaikan juga kaitannya dengan jadwal pembelajaran. Mungkin sebelumnya kami mohon maaf, kita semua sudah ketahui bersama bahwa pelaksanaan pembelajaran selama 1 minggu ini itu terus terang bahwa itu secara mendesak, sehingga jadwal yang kami keluarkan untuk sistem daring itu kami sempat sudah kirim ke Bapak Ibu maupun kami sudah pampang di papan informasi sehingga Bapak Ibu sudah melihat semuanya. Kemudian yang mungkin minggu depan ini jadwal Bapak Ibu yang akan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang kami akan kirimkan ke Bapak Ibu. Jadi jadwal yang kami sudah buat dan sudah diberikan kepada Bapak Ibu itu mungkin tadi ada juga yang memprotes maupun yang mengeluh dalam hal-hal yang berkaitan dengan jam mengajar. Kami mohon maaf karena kami sadari sudah melaksanakan semaksimal mungkin. Jadi ada hal-hal yang kurang menyenangkan, kita bisa didiskusikan. Jadi kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kami akan bekerja dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan atau kurang pas di Bapak Ibu, kita bisa
dikoordinasikan, kerjasama dengan baik sehingga bisa selesaikan. Mungkin itu hal-hal yang dapat kami sampaikan. Dan selanjutnya untuk acara penutupan ini kami akan mengundang pimpinan sekolah memberikan arahan sekaligus menutup acara pada siang menjelang sore ini. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Ternate sekaligus menutup dengan resmi kegiatan ini. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, baik yang ada di ruangan ini maupun di kelas-kelas virtual di ruang-ruang laboratorium komputer. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya sehingga kegiatan yang kita laksanakan kurang lebih 2 hari pada hari ini dapat terselesaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf, biasanya saya tidak terlalu lama berbicara, namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai arahan dan muatan buat kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu, saya mau membedakan kata kebijakan dan program, biar jangan disalah tafsirkan. Kebijakan pimpinan itu diambil apabila seluruh program yang dicanangkan itu tidak bisa dilaksanakan. Kalau program masih bisa dilaksanakan, tidak akan ada kebijakan. Kebijakan pimpinan itu bisa dilaksanakan, misalnya ada menu-menu yang tidak disiapkan dalam perencanaan, maka itu adalah kebijakan pimpinan. Kebijakan pimpinan itu bisa saja diambil apabila ada keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya darurat, yang mendesak. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu, saya sedianya ingin mendengar laporan yang lebih rinci tentang pelaksanaan 2 hari. Karena hari kedua saya tidak ikuti, saya tidak sempat lewat Zoom. Tapi dari penyampaian Ketua Panitia tadi, saya sudah mendengar ada beberapa target yang ingin dicapai. Di antaranya dokumen pembelajaran itu sendiri. Kalaupun berkaitan dengan akreditasi maupun sertifikasi, itu tidak ada korelasi langsung. Kewajiban menyiapkan dokumen itu adalah kewajiban kita sebagai guru. Tidak ada kaitan dengan akreditasi. Akreditasi itu mengumpulkan dokumen-dokumen yang sudah kita laksanakan. Jadi kita mungkin meluruskan niat bahwa kita laksanakan dokumen-dokumen ini adalah bagaimana untuk menunaikan kewajiban kita selaku guru. Seperti itu, karena tidak ada dokumen tambahan dalam akreditasi. Akreditasi hanya mengumpulkan, memastikan seluruh dokumen yang sudah kita laksanakan. Dokumen yang dilaksanakan itu dinilai, kemudian nanti dikasih nilai, kira-kira ini masuknya level mana, A, B, atau C, seperti itu. Namun saya mengapresiasi apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Panitia, bahwa memang kita wajib mendukung akreditasi sekolah. Sekolah yang sudah sempat mencapai puncak, dalam istilahnya kita mempertahankan gelar itu lebih sulit daripada merebut prestasi itu sendiri. Kita adalah pemegang rekor A. Bagaimana kita mempertahankan itu hal yang sulit. Sudah sering saya sampaikan karena saya pernah menjadi tim akreditasi sekolah, bahwa fakta yang ada di sekolah untuk mencapai akreditasi A masih ada kesenjangan, sehingga itu butuh kerja keras dari kita semua untuk mencapai dokumen-dokumen itu. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja Bapak Ibu dalam proyeksi pendidikan abad ke-21. Mudah-mudahan ini renungan terutama buat saya sendiri,
terutama buat saya sendiri selaku pimpinan di sekolah ini dan kita semua. Yang pertama Bapak Ibu, pemerintah itu sudah mencanangkan 3 hal. 3 hal ini yang memang jadi problem di pendidikan di abad modern ini. Yang pertama itu karakter atau akhlak. Secara teoritis karakter itu dibagi 2. Ada yang namanya karakter moral dan karakter kinerja. Yang ini saya harap ini nanti bisa mengilhami penyusunan perangkat-perangkat yang Bapak Ibu susun. Ada orang yang punya kinerja bagus, tetapi moralnya tidak bagus. Ada orang yang punya moralnya bagus, tetapi kinerjanya tidak bagus. Seperti itu. Tetapi kita tidak berada pada wilayah bagus dan tidak bagus Bapak Ibu. Kita berada pada wilayah bagaimana kita meningkatkan moral kita dan bagaimana kita meningkatkan kinerja kita. Saya kasih contoh. Ada orang yang sangat jujur. Jujur sekali itu orang, tapi orang itu tidak bekerja keras. Maka secara karakter di abad ke-21 karakternya menurun seperti itu. Ataupun sebaliknya, ada orang yang bekerja keras dan tanggung jawab, tapi moralnya tidak ada misalnya. Maka ini juga bisa membawa situasi yang tidak nyaman Bapak Ibu. 2 hal ini penting melekat pada diri kita, terutama saya pribadi, sehingga bagaimana kita bisa memiliki karakter yang paripurna, karakter yang ideal sebagai seorang pendidik, yaitu memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Yang berikut Bapak Ibu, setelah kita punya karakter atau akhlak ini, kita harus punya kompetensi, kita harus punya kemampuan seperti yang kita canangkan pada hari ini. Kompetensi itu banyak sekali Bapak Ibu, namun secara garis besar di dunia pendidikan Indonesia ada 4 kompetensi yang dicanangkan. Yang pertama, kita harus punya kemampuan berpikir kritis, ada 4K, masih ingat mungkin di kurikulum KBK. Pertama, kita harus berpikir kritis. Ada kondisi-kondisi yang dipikirkan 1 bulan, kita harus pecahkan dalam 10 menit. Contoh, akreditasi itu dinilai 4 tahun. Tetapi tim akreditasi harus berpikir 1 bulan untuk memecahkan kondisi kebuntuan yang 4 tahun ini. Bagaimana sudah disiapkan. Jadi kita harus punya kemampuan berpikir kritis. Selain kritis, yang kedua, kita harus punya kompetensi kreatif. Cuma sekedar berpikir saya tidak cukup, harus punya kreatif. Bagaimana caranya mendesain, mengelola, memanage kegiatan-kegiatan yang bisa seefektif dan seefisien mungkin. Bagaimana bisa mendapatkan perangkat-perangkat pelajaran yang bisa digunakan. Bagaimana caranya mendesain model pembelajaran, strategi pembelajaran yang bisa nyaman digunakan anak, yang bisa terjangkau. Jadi kita harus kreatif. Kreatif dalam cakupan kemampuan kita masing-masing. Kemudian berikut, kompetensi yang berikut yang perlu kita semua miliki adalah komunikatif. Ada orang yang berpikirnya kritis, kreatif, tapi tidak bisa mengkomunikasikan pengetahuannya. Seorang guru harus komunikatif. Harus komunikatif. Karena guru berbeda dengan teknisi, Bapak Ibu. Perbedaan kita dengan insinyur, perbedaan kita dengan para teknisi adalah kita diberi kompetensi tambahan untuk berkomunikatif. Kita mampu mentransfer pengetahuan yang kita pahami untuk diberikan kepada anak didik, atau kita itu bisa cerdas dan mencerdaskan orang lain. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, kompetensi yang terakhir adalah kolaborasi. Bagaimana bisa bekerja sama Bapak Ibu? Kadang kita sudah berpikir kritis, kita sudah kreatif, kita juga sudah berkomunikasi yang bagus, tapi kita juga tidak mampu untuk bekerja sama. Ini juga hal yang penting di dunia ini, di abad ini, karena kalau kita hanya bekerja keras tanpa bekerja sama, maka kita akan habis sendiri Bapak Ibu. Kapasitas energi di era pandemi ini, kalau dulu energi cadangan tubuh manusia itu 10-20% disimpan untuk energi cadangan, tapi di era pandemi itu terbalik Bapak Ibu, harus 50-50. 50% dipakai untuk kita bekerja,
50% dipakai untuk sebagai energi cadangan imunitas kita Bapak Ibu. Nah, sehingga kolaborasi kerjasama antara kita ini penting sekali Bapak Ibu, supaya bisa mengangkat sekat-sekat yang memang sering mengganggu dalam pekerjaan kita. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir adalah literasi, keterbukaan wawasan kita. Kadang kita sudah sangat berkarakter, kita sudah berkompetensi, tapi kita tidak mampu berliterasi. Kita tidak mampu mengupdate pengetahuan kita. Sehingga apa? Saat kita bisa hebat di tahun ini, tapi tahun berikut kita sudah bisa tersingkir oleh persaingan-persaingan, oleh kemajuan-kemajuan zaman, karena kita tidak mampu meliterasi. Seperti itu. Dulu mungkin kalau kita masih SD, kita tahu persis agama di Indonesia itu 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang sudah bermacam-macam. Ruang literasi kita juga sangat luas Bapak Ibu. Dulu itu buku itu dipinjam, dokumen-dokumen dalam berbentuk buku. Mungkin Bapak Ibu yang gurunya lama, saya juga masih Riki, itu bagaimana RPP itu tulis tangan. Itu dulu format RPP itu cuma diketik satu, dikirim ke sekolah, cuma satu-satu itu sudah. Mungkin zamannya Pak Usman, Pak Udin. Saya masih Riki sekitar 1-2 tahun. Karena dari 98 saya sudah mengajar. Nah, itu sangat-sangat membatasi, tapi karena dengan keterbatasan itu membuat orang-orang dulu tuh kreatif dan sangat bekerja keras. Kali ini Bapak Ibu, literasi kita sangat terbuka. Sekarang dengan modal HP ini saja, kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang zaman dulu orang selesaikan cuma 1 minggu, kita bisa selesaikan 1 hari bisa selesai Bapak Ibu. Bisa, kita bisa selesaikan. Karena dari HP kita bisa over ke laptop, kita kerjakan, kita balik lagi ke HP dan kita kirim. Dulu kalau kita mengirim dokumen luar biasa, pakai perangko dan sebagainya, tapi hari ini dokumen cuma cukup difoto, dikirim berapa menit kemudian sudah sampai. Orang di sana terima atau tidak, kita langsung tahu di sini. Sudah ada kode. Dulu kita kirim surat, diterima atau tidak kita tidak tahu. Sudah sampai atau belum kita tidak tahu. Seperti itu kondisi yang ada sini. Sehingga penutupan pada hari ini itu sedikit materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita semua, yang saya yakin materi ini kita sudah sering dengar, cuma perintah agama itu adalah saling mengingatkan antara satu dan yang lain, karena manusia itu punya sifat lupa, sehingga kita harus saling mengingatkan. Saya tidak mengajari Bapak Ibu, tapi kembali lagi tanggung jawab saya selaku pemimpin. Pertama saya ingatkan diri saya, yang kedua saya harus mengingatkan Bapak Ibu, karena itu tanggung jawab. Saya juga di akhirat akan ditanya apa yang saya pimpin. Saya harus jelaskan ke Bapak Ibu. Persoalan pelaksanaannya sekemampuan sampai di mana itu urusan kedua Bapak Ibu. Tapi saya harus sampaikan 3 pilar ini tolong diperhatikan baik-baik. Moto saya bahwa kalau guru cerdas, guru itu baik, anaknya itu baik. Kita tidak mungkin mengepel lantai dengan pel-pel yang kotor Bapak Ibu. Mustahil lantainya bisa bersih. Kain pelnya harus bersih dulu, baru kita bisa membersihkan itu lantai. Metodenya apa? Kita harus cari pembersih lantai yang bagus, yang wangi, yang bisa membersihkan. Tapi yang melakukan adalah kita sendiri Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian, kalau kita sebagai guru, memang sulit jadi guru. Tidak semua orang bisa jadi guru. Ya, negara-negara maju itu sangat luar biasa memperhatikan itu guru. Tapi kondisi negara kita, memang saya sering mengatakan bahwa guru yang paling banyak dapat pahala itu guru di Indonesia. Karena guru yang diprioritaskan oleh negara kayak sekian dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain yang bisa kita sudah seprofesi dengan dokter sudah sama, profesi dengan insinyur sudah sama, karena kita sudah diberi hak profesi. Contohnya apa? Kita diberi tunjangan profesi Bapak Ibu. Nah, dengan demikian saya mengharapkan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan buat kita semua. Terakhir saya sampaikan Bapak Ibu, masing-masing bagian fokus ke tugasnya. Kalau ada hal yang sifatnya error, evaluasi itu adalah wilayah saya Bapak Ibu selaku pimpinan. Kalau ada bagian tertentu yang menurut Bapak Ibu kurang, sampaikan ke saya. Nanti saya yang panggil dan akan saya konfirmasi balik. Karena itu juga perintah agama.
Saya setiap mendengar informasi, saya harus meng-cross check itu informasi, mengkomunikasikan itu informasi. Mudah-mudahan kebersamaan ini tetap kita jaga, karena tidak ada yang kekal di dunia ini, Bapak Ibu. Tong bekerja, hari ini kita bekerja, memang Allah takdirkan untuk mencari nafkah lewat pekerjaan ini. Tapi pada akhirnya tong lihat sendiri, ada yang pensiun, ada yang meninggal, ada yang pindah. Tetapi kalau kita sempat bersama, maka kebersamaan tetap kita jaga. Mari kita saling mendukung antara satu dan yang lain. Ini masih bulan pertama, Bapak Ibu. Kesan yang pertama, kalau sudah ada riak-riak, itu menurut saya itu positif. Kalau netizen sudah bereaksi, itu artinya dalam ilmu pembelajaran namanya disequilibrium. Kalau orang masih ingat ilmu pedagogik, dia masih tahu istilah ini, Pak Udin, disequilibrium. Itu artinya netizen sudah mengalami ada ketidakseimbangan. Kenapa begini, kenapa begini? Kalau orang sudah bereaksi, maka sudah saatnya pencerahan itu disampaikan. Sehingga saya berharap bahwa mari kita melihat reaksi-reaksi, riak-riak itu sebagai hal yang positif. Mari kita memacu diri, dan saya berharap ke depan kita lebih baik lagi. Misi kita yang pertama di semester ini adalah kita harus tetap mempertahankan akreditasi sekolah itu dalam posisi A. Saya dikasih tanggung jawab untuk melakukan itu. Sekalipun akreditasi kita tuh nilai 4 tahun terakhir, tetapi yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah, bukan Ma'ruf atau Kamaludin. Ini jelas ya, kepala sekolah. Jadi siapa yang jadi kepala sekolah itu dia harus tanggung jawab. Begitupun yang pindah di sekolah lain. Ketika diakreditasi juga bahasa yang sama dikeluarkan seperti begitu. Sehingga kalau sehari dua tim akreditasi TPMS yang sudah saya SK-kan, yang diketuai oleh Wakasek Manajemen Mutu mulai berjalan, mulai meminta koordinasi, kolaborasi, kerjasama dari semua unit di sekolah ini, mohon kerjasamanya dengan baik. Kalau ada hal-hal yang perlu kita selesaikan, maka kita akan selesaikan. Pintu ruangan saya tetap terbuka untuk Bapak Ibu. Ini sampaikan, pintu hati saya juga tetap terbuka untuk Bapak Ibu. Silakan, dan mudah-mudahan kita buka pintu hati kita untuk kita saling memaafkan apabila ada hal-hal yang kurang. Baik Bapak Ibu, saya biasa bicara lama tapi agak lama. Tadi Pak Udin bilang kalau boleh ada arahan sedikit, sehingga itu arahan yang saya sampaikan. Atas nama pimpinan saya ucapkan terima kasih kepada panitia beserta seluruh jajaran panitianya, Ibu Kesti MC, kemudian Pak Haswia beserta krunya, Pak Kamil, Pak Aji, semua yang hadir, Pak Iksan mungkin yang ada di ruangan sana, Ibu Vi, Pak Arifin, semua yang bekerja pada hari ini, dan tim sekretariat Bu Anung sama Ibu Ati, Pak Matsin, terima kasih atas kerjanya. Ini adalah pintu gerbang memulai kita bekerja, bukan final Bapak Ibu. Ini pintu gerbang mulai kita bekerja. Dari sini kita mulai bekerja. IHT itu bukan bekerja, kita belum bekerja Bapak Ibu. Itu orang baru baca-baca cerita, baru baku kasih tahu. Nanti yang mau bikin ini. Karena dari laporan ketua panitia saya bisa tangkap, orang belum bekerja. Nanti yang mau bekerja setelah IHT ini masing-masing kembali ke posnya masing-masing. Apa yang harus dia buat itu dilaksanakan sesuai kesepakatan yang kita putuskan pada IHT ini. Kita mulai bekerja, dan semua orang pasti bekerja. Saya akan pastikan semua tidak akan tong kadagu, semua akan tong bekerja. Semua bagian tong akan pasti bekerja Bapak Ibu, sehingga saya mau canangkan untuk semester ini, sekalipun kita punya dari sisi keuangan masih minim, karena ketika yang keluar kelas 3 itu dengan 125.000, tapi yang masuk kelas 1 kita tidak, pembayarannya tidak capai 125.000, bahkan turun penghasilan kita. Tapi saya mau mencanangkan masing-masing bagian itu akan dikasih biaya operasional untuk semester ini. Saya masih coba menghitung. Setiap hari kerjanya cuma menghitung. Nah, saya menghitung supaya saya mau, insya Allah saya ingin pastikan bagaimana caranya biar ada
biar ada kepastian, setiap bulan itu ada kepastian. Sehingga saya juga libatkan tim dalam hitung-menghitung, bukan saya sendiri. Ada tim yang saya libatkan untuk saya coba bilang, coba ini lihat, tolong dipelajari, dan masing-masing bagian dalam semester ini, dalam akreditasi ini akan dikasih biaya operasional untuk mungkin menyusun kerja, karena saya sudah masuk di ruangan semua, hampir semua ruangan secara administrasi itu masih banyak yang perlu dibenahi. Begitupun bengkel-bengkel, seluruh kajur saya juga mencanangkan untuk operasional ya, bukan sarana. Kalau sarana itu pasti besar. PBM dihandle oleh dana BOS. Untuk masing-masing bengkel akan saya upayakan setiap bulan itu ada operasional biar sedikit. Minimal kalau dalam satu bengkel itu kumpul-kumpul minum kopi, beli pulsa itu aman. Mau saya seperti itu sehingga sakunya kajur jangan lagi terkuras. Sekalipun itu kadang juga terkuras ya, seperti itu kondisinya. Mudah-mudahan ada rapat dengan kelas orang tua kelas 2, saya coba mau membicarakan ulang tentang biaya yang 100.000 yang di kelas 2. Saya akan minta untuk disamakan dengan kelas 1. Saya minta dukungan dari seluruh wali kelas 10 agar supaya wacana ini tolong diangkat ke orang tua. Kelas 11 maksudnya, kelas 11. Agar wacana ini tolong didukung Bapak Ibu. Karena orang kemarin kelas 3 yang keluar itu 125.000. Tapi kelas 1 yang masuk itu 115. Dulu 125 saja mampu-mampu. Kalau sekarang dia turun lagi. Seperti itu. Kita tidak bisa menghitung di atas kertas karena pembayaran juga kan tidak stabil, Bapak Ibu. Kemampuan uang kita masuk satu bulan itu 70 sekian juta. Itu kalau agak normal. Sementara operasional yang saya canangkan itu dia tembus 100 jutaan, Bapak Ibu. Hampir tembus 100 jutaan. Selisihnya agak pusing saya pikir. Untuk itu Bapak Ibu saya mohon bersabar. Saya tidak ingin ada diskusi-diskusi tentang keuangan. Kalau ada yang kurang ini masuk dan tanya. Biar kita jelaskan baik-baik kenapa kondisinya seperti itu. Saya kira sudah cukup. Ini mungkin bicara yang paling lama selama saya di SMK 2. Mohon maaf dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amaliyah kita selama 2 hari ini, dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh kita. Mudah-mudahan ini mendatangkan keberkahan buat diri kita, buat keluarga kita, buat sekolah, buat bangsa dan agama. Atas nama pimpinan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya menutup dengan resmi kegiatan IHT SMK 2 pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk menutup acara kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan doa. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya baca doa, saya harapkan Bapak Ibu tolong khusyuk, karena doa saya ini adalah mohon perlindungan, sehat dan menghindari kondisi saat ini. Jadi saya baca doa ini adalah doanya untuk minta perlindungan supaya ketorang ini semua sehat, umur panjang, ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afini wa wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha ya farijal hammi ya kasifal ghammi
يا من لعبده آمين. ويغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشيوع المختلفة والشدائد والمحنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن جميع البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ومن لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian acara penutupan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dalam kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.